adik-adik semua, perkenalkan nama saya Marsha Nurul Anissa. Adik-adik bisa panggil saya Kakak Sela. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu bencana alam yang sering sekali terjadi. Apakah adik-adik bisa menebaknya? Ya benar, jawabannya adalah tsunami. Hari ini kita akan belajar mengenai tsunami, baik itu pengertiannya, apa sih penyebabnya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Adik-adik sudah siap dengan pelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai. Apakah teman-teman tahu apa itu bencana tsunami? Apa sih tsunami itu? Tsunami merupakan gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Secara etimologi, tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su yang berarti pelabuhan, dan nami yang berarti gelombang. Sehingga secara umum, teman-teman dapat memahami bahwa tsunami adalah pasang laut yang besar di pelabuhan. Lalu, apa sih penyebab tsunami itu? Mengapa tsunami bisa terjadi? Tsunami dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, tsunami dapat terjadi apabila ada gerakan vertikal di kerak bumi. Yang kedua, tsunami juga dapat terjadi apabila adanya gempa yang terdeteksi di dasar laut. Selanjutnya yang ketiga, tsunami juga dapat terjadi apabila adanya letusan gunung Merapi di dasar laut. Dan yang terakhir, tsunami juga dapat terjadi apabila ada hantaman meteor di dasar laut. Lalu, apa hubungannya gempa bumi dan tsunami? Tsunami di dunia sebagian besar disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut akan menimbulkan banyak getaran yang mendorong timbulnya gelombang tsunami. Ternyata tsunami ini memiliki beberapa tipe loh. Apakah adik-adik tahu? Tipe-tipe tsunami terbagi menjadi 4. Tipe tsunami M1, ketinggian gelombangnya mencapai 2 meter. Tipe ini dapat menyebabkan kerusakan rumah dan mampu menyeret kapal-kapal hingga ke pantai. Tipe tsunami M2, ketinggian gelombangnya antara 4 sampai 6 meter. Tipe tsunami M2 ini dapat menyebabkan kerusakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya, tipe tsunami M3, ketinggian gelombangnya berada pada angka dari 10 hingga 20 meter. Tipe tsunami ini berpotensi menyebabkan kerusakan wilayah pantai sampai sejauh 400 km. Lalu yang terakhir, tipe tsunami M4, ketinggiannya lebih dari 30 meter. Tsunami tipe terakhir ini menimbulkan kerusakan besar hingga sejauh 500 km dari pantai. Itulah sebabnya tsunami dikategorikan sebagai salah satu bencana alam yang besar dan berdampak pula bagi masyarakat luas, terutama yang tinggal di dekat laut. Selanjutnya, tsunami akan datang biasanya jika terjadi tanda-tanda seperti ini. Teman-teman harus mengetahui tanda-tanda ini agar dapat menyelamatkan diri jika terjadi bencana tsunami. Yang pertama, jika terjadi tsunami, akan terjadi getaran kuat di sekitar pantai. Setelah getarannya mereda, laut tiba-tiba surut, tersedot beberapa kilometer ke tengah laut. Ada juga perubahan tingkah laku hewan. Mengapa sih bisa begitu? Karena hal ini disebabkan biasanya hewan bisa merasakan tanda bahaya yang tidak bisa dirasakan oleh manusia di sekitaran mereka. Dalam hal ini, untuk meminimalisir jatuhnya banyak korban jiwa serta kerusakan parah akibat adanya tsunami, di Indonesia sendiri akan ada peringatan yang diumumkan oleh badan negara yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi keadaan cuaca dan adanya bencana alam. Apa? Yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika atau biasa teman-teman sebut BMKG. Apa sih BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi, cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Di Indonesia sendiri sempat terjadi beberapa kali tsunami, dan salah satu yang cukup besar dan mungkin teman-teman sudah tahu, ya benar, yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004 dengan ketinggian 9 meter dan mengakibatkan kerusakan hebat serta banyaknya korban jiwa. Selanjutnya, teman-teman dapat melakukan upaya atau mitigasi dalam bencana tsunami ini. Sebelumnya teman-teman pasti bertanya, apa sih mitigasi itu? Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi hilangnya nyawa dan harta benda sebagai dampak dari suatu bencana. Agar mitigasi menjadi efektif, kita perlu mengambil tindakan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi dampaknya. Dalam mengurangi dampak bencana-bencana tsunami, hal berikut ini dapat kita laksanakan. Yang pertama, menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Lalu yang kedua,
Memetakan wilayah rawan bencana tsunami, misalnya dengan membangun penahan gelombang di pantai yang rawan gelombang tsunami. Selanjutnya, yang keempat, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Selanjutnya, yang kelima, menyiapkan sensor gelombang tsunami. Sensor diperlukan untuk mendeteksi datangnya gelombang tsunami. Dengan demikian, dapat dilakukan evakuasi penduduk ke wilayah yang lebih aman, dan ini akan membantu mengurangi jumlah korban jiwa saat terjadinya tsunami. Sekarang adik-adik telah mengetahui apa sih tsunami itu, bagaimana penanggulangannya, dan apa sih penyebabnya. Nah, sekarang kakak harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.